Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali melanjutkan pembacaan dan renungan firman Tuhan dari Mazmur 81 ayat 1 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit dari Asaf. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu, diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf ditetapkannya hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku, janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan menurut rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka akan aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ketika kita dengan tenang membaca Mazmur 81 ini, kita menemukan kehendak Allah dinyatakan. Tuhan menghendaki kita bersorak-sorai, memuji Tuhan dengan suara kita, dengan lirik yang benar, dengan segala perangkat dan peralatan alat musik. Entah itu alat musik pukul, entah itu alat musik gesek, entah itu alat musik tiup. Semuanya dipakai untuk menyatakan rasa hormat dan syukur kepada Tuhan Allah. Dalam satu harmoni dengan hati, pikiran, tindakan memuji Tuhan. Namun, selain melihat dan memperhatikan bagian pertama, kita dituntun untuk memperhatikan bagian berikutnya. Bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya bahwa Tuhan mau mengangkat beban, kesesakan, dan kesulitan di dalam hidup kita. Bagaimana kita merespon kehendak Tuhan ini? Mengangkat beban kita, memberikan kelepasan, membebaskan kita, dan memberi kelegaan, sehingga kita mendapatkan kehidupan yang baru yang tidak dibebani oleh rasa ketakutan. Pemazmur mengajak kita kembali masuk ke dalam kedalaman pujian kita kepada Tuhan. Tuhan menghendaki kita untuk kita kembali kepadanya, menyembah Dia saja, bukan apapun dan siapapun. Hanya ada Allah satu-satunya, Allah yang Esa. Tidak ada yang lain selain Dia, yang dapat dengan kekuasaannya membebaskan dan memberikan hidup yang baru. Pemazmur mengingatkan umat Tuhan bagaimana setiap kita yang terbelenggu karena keberdosaan, karena ibadah, karena kejahatan, dibebaskan untuk menyembahnya, untuk mengalami perubahan baru dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menghendaki kita untuk selalu mendengarkan suaranya,
firman-Nya. Kita mau supaya Tuhan beserta kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan mengendaki kita untuk mendengarkan firman-Nya, rancangannya. Tetapi seringkali kita maunya mengandalkan diri sendiri, menyimpang dari kehendak Allah dan melakukan hal yang jahat dengan menyembah berhala buatan kita sendiri, entah itu di hati, pikiran, maupun dalam berbagai bentuk. Ketahuilah bahwa setiap orang yang tidak mau taat kepada Tuhan, tidak tunduk kepada Tuhan secara total, maka Tuhan menghukum orang jahat itu. Bahkan dengan terpaksa mereka yang jahat itu akan berlutut, sujud, menyembah kepada Tuhan dalam kondisi yang sangat menyedihkan dan dipermalukan oleh Tuhan di hadapan banyak orang. Tetapi kita yang orang percaya, yang sungguh karena anugerah Tuhan datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan sorak-sorai, maka Tuhan yang mengendaki kita hanya menyembah Dia saja satu-satunya, maka kita akan menikmati kehidupan yang sejahtera. Bukan hanya persoalan sosial, ekonomi, dan yang lainnya. Sejahtera yang dimaksud di sini tidak lagi berada di dalam penghukuman dan tidak lagi berada di dalam kehidupan yang mengerikan, menyedihkan, dan menakutkan. Pemazmur mulai dari kata bersorak-sorai kepada Tuhan dan dituntunnya kita untuk menyadari keberadaan kita yang mengalami kebebanan, ketidakbebasan, dan kekacauan hidup, lalu membawa kita untuk mengalami pertobatan karena anugerah Tuhan, dan kita diingatkan oleh Tuhan untuk kembali kepadanya, tidak menyembah berhala apapun, dalam bentuk apapun. Dan akhirnya kalau kita memang bisa dan dimampukan Tuhan untuk percaya itu anugerah Tuhan, karena ada orang yang dibiarkan tetap hatinya degil atau keras. Saudara, itulah pemikiran yang bisa disampaikan untuk kita renungkan. Jadi di sini Allah memberikan kepada kita satu kesempatan memuji Dia, menyembah Dia, karena Dia adalah kekuatan kita, karena Dia yang memberikan kita kemenangan. Karena kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan kata-kata yang kosong dan tidak bermakna. Patutlah kita memuji Tuhan selama-lamanya, baik dengan cara yang sederhana maupun cara yang lebih lengkap. Di balik pujian selalu ada peringatan Tuhan kepada umatnya untuk kita mendengarkan Tuhan berfirman. Melalui pujian kita dituntun untuk mengakui hanya Tuhanlah sumber kehidupan, mengakui kebebasan dan penebusan hanya dari Tuhan. Di dalam pujian kita bersyukur karena berkat yang sudah disiapkan untuk kita akan nikmati. Tetapi di balik pujian kita juga tahu bagi mereka yang keras hatinya, tidak sungguh taat, menipu, dan melakukan kejahatan, mereka akan dibiarkan untuk selamanya dihukum. Karena itu saudara, mari kita menghargai, menghormati rahmat Tuhan yang besar itu. Jangan abaikan apa yang sudah Tuhan berikan. Jangan remehkan apa yang Tuhan sediakan. Dengarkanlah firman Tuhan siang dan malam untuk kita nikmati. Maka di sanalah kita akan tahu bagaimana kita sungguh mengalami hidup yang baru. Kiranya dengan renungan dari Mazmur 81 ini, saya dan saudara semakin memuji Tuhan dalam keseharian, dan beban kita pun lepas ringan, dan kita memuji Tuhan dengan sukacita dan bersorak-sorai. Apabila saudara mendapatkan manfaat dari renungan ini, silakan dibagikan, dan kiranya Tuhan memberkati saudara dalam segala yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.